Paling gue sebagai lawan mainnya, sebagai partnernya dalam acting harus terus ngajakin dia, "Yuk bisa kok," gitu. Gue harus terus-terusan meyakinkan dia bahwa dia bisa dan gue akan selalu bantu gitu. Jadi jangan sampai ini cuma jadi PR-nya dia sendiri. Kita semua kan semua kerja sama, jadi harus harus saling membantu gitu. Kalau misalnya gue nggak ngebantu ya belum tentu dia juga langsung bisa gitu. Adegan manakah dari film Ungu Violet yang paling berkesan bagi Dian Sastro? Yang berkesan buat gue harus jualan di penjualan tiket busway dan Halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan bersama-sama kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi hangat yang akan menghangatkan hari Anda. Sekarang Reza malah mengaku mengundang Putu pada acara ulang tahunnya. Setiawan Jody benar-benar melaporkan mantan istrinya Shandy Harun ke Polda Metro Jaya. Dian Sastro berciuman dengan Rizky Hanggono. Gara-gara albumnya terlantar, Minel mendatangi Polda. Jangan-jangan cuma cari sensasi. Konser Peter Pan dengan Spin Doctors bertaburan bintang yang sedang kasmaran. Inilah Ghospot. Pemirsa, kemarin Reza angkat bicara soal pertemuannya dengan Iputu Gede Arisuta. Tidak ada yang spesial dan tanpa kesengajaan. Begitulah penuturan dari Reza. Dan pemirsa, tanpa diduga kemarin Reza kembali menggelar konferensi pers untuk kedua kalinya. Dan kali ini Reza banyak berbicara. Nah pemirsa, coba kita simak bersama-sama apakah kata-kata Reza sekarang itu sesuai dengan penjelasannya yang terdahulu. Mari kita simak bersama pemirsa, tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Hari lalu Reza Artamevia muncul untuk membeberkan latar belakang pertemuannya dengan I Gede Putu Arisuta di Hotel Hilton Jakarta. Singkat, padat, dan kurang jelas. Itulah kesan yang ditangkap dari penjelasan Reza yang memakan waktu tak lebih dari 10 menit saja itu. Kemarin untuk kedua kalinya Reza bicara kepada media dengan topik yang sama, yaitu misteri pertemuannya dengan I Gede Putu Arisuta. Harus diklarifikasi sekali lagi. Kemarin kenapa saya tidak utarakan sejelas ini? Karena menyangkut menyangkut orang lain kan. Jadi saya harus diskusikan dulu. Saat saya datang dari Singapura, ketemu orang tua saya langsung diberondong pertanyaan mengenai berita saya yang katanya hamil. Berita bahwa saya ke Singapura itu menggugurkan kandungan. Kebetulan minggu siang itu saya ada arisan keluarga bersama keluarga besar. Jadi mereka ramai-ramai, bukan hanya orang tua saya saja. Pada nanya, apa kok ada berita itu lagi dan sebagainya dan sebagainya. Berondongan pertanyaan orang tua itu, akhirnya saya berinisiatif. Saya diskusikan dengan mereka, beliau-beliau, baik biar jelas sekalian, bagaimana kalau kita undang Pak Putu untuk datang nanti malam. Masih maju mundur, masih iya tidak. Akhirnya saat saya datang terlebih dahulu, keluarga akhirnya telepon saya bilang, oke Res, kayaknya boleh diundang kalau beliau ada waktunya. Pada penjelasan 2 hari lalu, Reza jelas-jelas mengatakan pertemuannya dengan I Gede Putu Arisuta tidak disengaja. Lantas, kenapa I Gede Putu Arisuta datang dengan topi lebar sehingga terkesan ingin menyamarkan dirinya? Akhirnya saya telepon malam itu. Kebetulan beliau saat itu sedang main Harley gitu. Nah di situ layaknya teman, ngobrol dan dia menjelaskan bahwa itu tidak benar. Dan kalau memang saya ingin bertemu dengan Arisuta, kenapa nggak saya ajak ketemu aja di Singapura? Kenapa harus di situ gitu, momen ulang tahun itu? Karena memang saya baru datang dan langsung dipertanyakan oleh keluarga saya. Kenapa saya tidak berani orang saya pergi ke situ mengundang beliau bersama orang tua saya dan adik-adik saya? Kecuali kalau Anda atau siapapun itu ngambil saya berduaan saja dengan Pak Arisuta. Baru itu mesti dipertanyakan. Semoga penjelasan Reza sesuai dengan kenyataannya.
Semoga pula Reza bukan menjadi orang kesekian kalinya yang hari ini membantah punya hubungan gelap dengan seseorang, namun di kemudian hari menikah dengan orang tersebut. Saya ungkapkan sekali lagi ya, saya single, saya janda dan masih janda. Saya belum menikah dengan siapapun. Orang bisa tergelincir karena kata-katanya sendiri. Jadi jika Anda tidak mau tergelincir, berhati-hatilah Anda sebelum berkata-kata. Gospot akan segera kembali. Pemirsa, awal mulanya hanyalah kata-kata. Namun kata-kata itu jugalah yang akan menyeret Sandy Harun ke meja hijau. Karena mantan suaminya Setiawan Jodi sudah melaporkan Sandy Harun ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penggelapan asal-usul anak dan pencemaran nama baik. Dan pemirsa, kira-kira bagaimana tanggapan dari Sandy Harun atas langkah hukum yang diambil oleh mantan suaminya itu? Apakah Sandy akan tetap tidak bergeming dan ucapannya? Kita lihat bersama-sama pemirsa, inilah Gospot. Para penyidik di Polda Metro Jaya mendapat satu tugas baru. Setiawan Jodi yang diwakilkan kuasa hukumnya Teguh Samudra SH hari Rabu kemarin benar-benar melaporkan Sandy Harun ke kepolisian. Laporan itu berisi soal dugaan penggelapan asal-usul dan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Sandy Harun. Sebelumnya, Setiawan Jodi sempat memberikan ultimatum kalau dalam waktu seminggu Sandy tidak menarik perkataannya bahwa Marimbi Jodi Putri bukanlah anak Jodi, seniman dan pengusaha tersebut akan memperkarakan mantan istrinya. Hari ini kita buktikan bahwa kita sudah menyampaikan laporan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan apakah benar pernyataan dari Sandy Harun yang menyatakan bahwa putranya yang bernama Marimbi Jodi Putri yang lahir dalam perkawinan antara Sandy Harun dan Mas Jodi Setiawan itu adalah anak orang lain. Kalau kita melaporkan pernyataannya dia, barang buktinya adalah tabloid check and recheck yang menyatakan dia bahwa Marimbi adalah bukan anak Pak Setiawan Jodi. Secara hukum pidana, perbuatan itu bisa disangkakan sebagai perbuatan yang diduga melanggar pasal 277 KUH Pidana dan 310 KUH Pidana. Apa alasan Sandy membeberkan asal-usul putrinya yang berumur 10 tahun sampai sekarang masih menyisakan teka-teki? Benarkah ia membela kepentingan Marimbi atau hanya egonya saja yang berbicara? Kalau nggak ada surat, anak saya nggak bisa pergi ke luar negeri, anak saya nggak bisa kredit, ini apa-apa surat. Ya mungkin ini sudah waktunya, jadi nanti akhirnya kan akan tahu sendiri siapa mantan suami saya yang pertama, karena dia pernah bilang saya maafkan, kenyataannya kan dia laporkan sendiri. Jadi ya sekarang kita mau lihat siapa gitu, mau kejujuran apa mau kebohongan. Saya sih mau jujur walaupun saya nanti istilahnya ada sesuatu apa gitu, ya saya sih hanya berusaha untuk jujur gitu. 2 pasal yang disangkakan pada Sandy akan menyeretnya ke penjara selama sekitar 6 tahun lebih. Siapkah Sandy bila hal itu terjadi pada dirinya? Mudah-mudahan semuanya lekas selesai. Jadi semoga Tuhan berserta saya. Pemirsa, penyanyi dangdut yang sudah lama menghilang Minel kemarin muncul di Polda Metro Jaya gara-gara sebuah perusahaan rekaman. Nah pemirsa, kabarnya perusahaan rekaman ini diduga sudah ingkar janji kepada Minel. Dan bagi Anda yang rindu akan Dian Sastrowardoyo, tidak perlu lama berkangen-kangenan lagi pemirsa. Karena di akhir bulan, sebuah film yang dibintangi olehnya akan segera diputar di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Nah sebelum film itu beredar, kita saksikan terlebih dahulu adegan mesra antara Dian dengan lawan mainnya. Pemirsa, inilah Gospot. Sebuah film layar lebar bertema drama romantis segera hadir menggairahkan dunia perfilman Indonesia yang memang mulai bergairah. Judulnya Ungu Violet, dengan pemeran utama Dian Sastrowardoyo dan debutan Rizky Hanggono. Film produksi Cinemark ini baru akan ditayangkan perdana di bioskop pada tanggal 23 Juni nanti. Sebelum filmnya hadir, Cinemark mendahuluinya dengan mencetak buku catatan kecil, Ungu Violet, semacam behind the scene dari film tersebut. Bagi Dian Sastro, inilah film layar lebar kelimanya. Dari 5 filmnya tersebut, Dian Sastro 4 kali menjadi pemeran utamanya.
Tentu tak mudah bagi Rizky Hanggono untuk mengimbangi kemampuan akting Dian Sastro. Rizky sendiri tak menyangka akan tampil di layar karena sebelumnya hanya pekerja film di belakang layar. Gue nggak pernah punya angan-angan sih, bayangan dalam pikiran gue sekalipun buat gue niat pengen main suatu saat nanti, nggak pernah. Gue udah enjoy sama kerjaan gue selama ini gitu di belakang layar, dan yang terjadi kemarin justru gue anggap orang udah percaya sama gue gitu, orang udah ngasih kepercayaan sama gue, dan itu gue jadi motivasi buat gue berani nyoba gitu. Paling gue sebagai lawan mainnya, sebagai partnernya dalam acting harus terus ngajakin dia, yuk bisa kok gitu. Gue harus terusan meyakinkan dia bahwa dia bisa, dan gue akan selalu bantu gitu. Jadi jangan sampai ini cuma jadi PR-nya dia sendiri. Kita semua kan semua kerjasama, jadi harus saling membantu gitu. Kalau misalnya gue nggak bantu ya belum tentu dia juga langsung bisa gitu. Adegan manakah dari film Ungu Violet yang paling berkesan bagi Dian Sastro? Yang berkesan buat gue harus jualan di penjualan tiket busway, dan